Halo, selamat datang di channel Hazelnut. Hari ini kita sudah memasuki episode kelima di Cafe Brewing Science dan saya akan membahas tentang dripper. Dripper ini bukanlah sekedar corong air untuk numpang lewat saja, bukan juga sekedar untuk mempertemukan serbuk kopi dan air saja, tetapi dia merupakan bejana reaktor tempat terjadinya dinamika fluida dan termodinamika. Hari ini kita akan bedah variabel fisik sebuah dripper, sehingga nanti kalian bisa memilih kendaraan yang tepat untuk metode pour over kalian. Saya akan bahas pertama dari aspek geometri. Secara umum, bentuk dripper ada dua. Ada flat bottom, ada juga conical. Kelebihan dan kekurangan bentuk ini bisa kita tinjau lagi dari hukum Darcy. Kalau kita lihat, di mana ketinggian serbuk kopi itu nanti akan mempengaruhi flow menurut hukum Darcy ini. Nah, penerapannya gimana? Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan flat bottom, kalau misalkan teman-teman menaikkan gramasi kopinya, itu nanti perubahan ketinggian coffee bednya itu nanti akan lebih bermakna dibandingkan dengan kalau misalkan menggunakan conical. Kalau misalnya menggunakan conical dripper, pada saat awal kita menambah gramasi, itu nanti perubahannya ketinggian coffee bednya itu dia akan signifikan. Tetapi pada titik tertentu, karena dia semakin melebar, itu nanti perubahan coffee bednya itu dia akan lebih tidak bermakna, karena dia melebar. Jadi dia semakin tinggi, dia nanti akan semakin menyebar dibandingkan dengan nambah naiknya. Jadi dari sini kita bisa langsung nilai kelebihan conical dripper itu adalah fleksibilitas dosis. Nah, pada Hario 01 ini sudah saya kalkulasi kalau misalkan teman-teman itu optimal bisa menggunakan dosis 12 sampai 16 gram yang 01. Kalau misalkan jadi kita punya resep 13 gram. Oh, kita mau naikkan dosisnya jadi 15 gram. Itu teman-teman bisa lakukan tanpa merubah variabel apapun, asalkan rasio serbuk kopi dan airnya itu sama. Sedangkan kalau misalkan menggunakan Kalita flat bottom, karena dia perubahan coffee bednya itu dia lebih drastis, jadi kalau nanti kita melakukan perubahan dosis, nggak bisa tuh kita menggunakan resep yang sama untuk mencapai rasa yang sama. Banyak variabel yang mesti kita ubah. Nah, tetapi karena dia sifatnya ini dia flat, corongnya ini dia lebih sempit. Jadi, kalau misalkan sudah mendapatkan resep dengan menggunakan flat bottom, meskipun gramasinya itu kita jangan ubah lagi, tetapi kalau misalkan kita seduhnya, agitasinya itu lebih kita tidak perhatikan, nah, di sini dia lebih tahan terhadap perubahan agitasi, dia lebih konsisten, ya, karena dia corongnya lebih sempit. Ini kelebihan dari flat bottom. Kemudian kita akan masuk geometri dari rib, ya, garis-garis ini. Nah, sebelum masuk ke geometri dari rib ini, saya akan tunjukkan cuplikan video berikut. Sekarang saya akan menuangkan air panas ke dalam dripper yang ditaruh di atas server. Nah, ini jelas terlihat laju airnya lancar. Ya. Nggak ada masalah. Sekarang saya akan menuangkan air panas ke atas dripper yang ditaruh di atas termos, dan lihatlah inilah yang terjadi. Dan kalau saya angkat drippernya, fenomena ini akan berhenti. Nah, setelah teman-teman lihat video tadi, menarik kan?
Kenapa itu bisa terjadi? Karena waktu saya tuang dari termos, ini termos dia akan menutupi seperti ini. Nah, disinilah peran rib yang ada di base. Kalau misalkan nanti teman-teman menggunakan server, rib yang ada di base ini dia nanti akan menahan. Kok bisa begitu tadi sampai yang di termos dia sampai kertasnya blub ya? Itu kita tinjau lagi di darsilau. Jadi kalau misalkan di darsilau kita lihat ini ada delta P. Ini adalah selisih dari tekanan. Jadi kalau misalkan ada tekanan di atas dan ada tekanan di bawah itu nanti akan mempengaruhi flow-nya. Nah, tadi waktu kita tutup dengan menggunakan termos, di sana itu ada uap air. Karena kita tuangnya juga dengan air panas, di sana ada uap air. Dia itu nanti akan menekan ke atas. Di sanalah ada satu titik gaya gravitasi itu kalah, sehingga nanti airnya itu dia akan stuck. Nah, inilah fungsi rib yang ada di base. Jadi ini bukan sekedar didesain asal-asalan, sama di flat bottom ini juga ada. Itu ada tujuannya. Kemudian sekarang kita masuk ke rib di bagian dasar. Bagian bawah ini ada rib ya. Ini seperti bunga-bunga. Ini juga ada tujuannya. Tujuannya itu adalah supaya nanti tidak tercipta kondisi vakum. Saya akan contohkan, mungkin teman-teman sering lihat kalau misalkan kita celupkan sedotan lalu kita tutup bagian atasnya, nah air akan tertahan. Tapi saat kita buka, air akan turun. Kenapa itu bisa terjadi? Jadi di ruangan kita ini semuanya itu ada tekanan udara. Tekanan udara ini dia menekan ke segala arah. Nah, ketika kita tutup bagian atas sedotan ini, tekanan udara yang di bagian atas, karena ini airnya dia ada perubahan sedikit penurunan, ini nanti dia tekanannya dia akan lebih rendah dibandingkan tekanan udara yang ada di bawah, ya. Dan kondisi tekanan udara ini dia lebih kuat tekanannya dibandingkan dengan gravitasi bumi. Jadi airnya tidak jatuh. Jadi kalau misalkan kita lepas, nah itu airnya dia langsung jatuh karena tekanannya sudah sama atas dan bawah, tetapi untuk gaya ke bawah itu ada gravitasi buminya. Jadi disinilah airnya jatuh karena gravitasi buminya lebih kuat. Nah, ini juga bisa kita nilai kok kalau misalkan kita bernapas di ketinggian yang tinggi, kok kita napasnya lebih susah. Itu juga karena dalam kondisi tempat yang tinggi, tekanan udaranya itu dia rendah. Jadi untuk udara itu masuk ke dalam paru-paru kita, kalau kita orang yang nggak biasa tinggal di sana, untuk masuk ke paru-paru kita, itu dia daya dorong masuknya itu dia lebih kecil. Jadi kita kalau nggak biasa tinggal di tempat yang tinggi, kita napasnya lebih susah kanan, di sana tekanannya lebih rendah, gitu. Nah, kemudian saya akan masuk. Jadi implikasinya di rib bagian bawah ini apa? Jadi rib bagian bawah ini dia nanti akan menopang. Tuh jadi ini dia membentuk rongga udara supaya airnya itu nanti bisa turun. Nah, disinilah sering teman-teman kalau misalkan beli dripper yang mereknya nggak terlalu jelas, teman-teman harus perhatikan bagian bawahnya ini, ya. Jadi dari rib bagian bawahnya sini dia tembus ke yang di bagian dalamnya sini. Teman-teman harus lihat, sering terutama dripper yang seramik ya, dripper seramik yang mereknya nggak terlalu jelas, ini dia ribnya itu dia jelek. Jadi teman-teman bisa terjadi clogging. Jadi waktu saat kita seduh, karena dia ada fines migration, kita sudah bahas di episode sebelumnya, ada perpindahan serbuk, kemudian ditambah lagi dengan adanya air. Nah, kalau misalkan ini ribnya dia jelek, dia tercipta suasana yang vakum, sama seperti sedotan tadi. Akhirnya clogging. Apalagi kalau misalkan menggunakan grinder yang kurang baik. Dimana grinder yang kurang baik kita sudah bahas juga di episode sebelumnya. Itu nanti dia akan menghasilkan fines
ya, tidak rata, yang lebih banyak dibandingkan grinder yang baik. Nah, nanti sudah pasti nanti akan tercipta ruangan vakum yang lebih banyak. Apalagi kalau misalkan drippernya tidak sesuai. Nah, fungsi rip ini sebenarnya apa saja sih? Selain tadi dari bawah untuk tercipta ruangan yang non vakum supaya air bisa turun, dan juga dia akan memberikan ruangan sepanjang aliran air itu. Jadi dia ada bypass, pasti ada bypass tetap. Cuman bypassnya itu dia ciptakan supaya terkontrol. Kalau misalkan nggak ada bypass itu nanti aliran airnya pasti dia akan lambat. Nah, dia ciptakan supaya aliran air itu tetap bisa mengalir. Karena bagaimanapun kita butuh udara supaya tekanannya itu sama, tidak tercipta vakum, baru air bisa mengalir dengan lancar. Nah, kalau kita lihat ripnya si V60 ini, dia buat melengkung. Tujuannya apa? Tujuannya dengan adanya lengkungan ini, jarak aliran airnya dengan tinggi dripper segini, jarak aliran airnya dia akan lebih panjang. Sehingga nanti diklaim ekstraksinya itu akan lebih optimal. Nah, berbeda kalau misalkan kita perhatikan dripper seperti ini. Mudah-mudahan terlihat ini drippernya agak gelap. Ini dia ciptakan lurus, ya. Tetapi di sini dia lurusnya ini dia ada masuk ke dalam ya. Kalau yang ini dia ripnya lebih cenderung keluar. Nah, ini dia masuk ke dalam, tetapi ini dia juga campuran ya antara dalam dan menonjol. Nah, ini di bagian yang menonjol sini, kalau sudah sampai di bagian bawahnya, ini nanti dia akan masuk ke sisi lebih dalam lagi. Jadi yang luar selang-seling dia. Selang-seling. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti alirannya dia lebih cepat dan mencegah terjadinya overekstraksi. Jadi dripper ini lebih cocok untuk pemula tanpa memperhatikan kualitas grindernya, tanpa memperhatikan agitasinya. Ini dia lebih stabil. Tetapi dia nanti aliran airnya dia akan lebih cepat. Bagaimanapun yang kita lakukan. Nah, kekurangannya adalah kita lebih susah mengontrolnya ya, karena dengan kita memainkan agitasi, perubahannya ini dia tidak terlalu banyak. Itu satu. Tetapi cocok untuk memulai yang misalkan agitasinya itu masih nggak stabil. Kedua, kita harus taruh dosis kopinya ini di rip yang bagian bawahnya ini, ya. Jadi nggak boleh terlalu kurang. Kalau kurang nanti airnya jadi bypass. Dan juga kalau lebih nanti dia tidak akan menghasilkan sesuai dengan desain yang diinginkannya. Jadi itu kekurangan dripper ini. Nah, dripper ini desainnya itu dia mirip seperti di CT62. Tetapi CT62 dia nanti joglokannya dia berada di lebih bawah. Dan nanti dia di bagian bawahnya ini dia akan di stop. Jadi dia akan dibikin joglokan lanjutan. Itu nanti dia tujuannya supaya lagi-lagi untuk membentuk rongga udara. Jadi CT62 itu dia dripper yang anti clogging juga. Nah, kemudian saya ada ini Mavo High Track ya. Nah, ini dia juga sama. Nah, ini dia bagian atasnya dia bikin halus sehingga nanti dia tidak akan ada bypass. Tetapi dia mensiasatinya, kalau misalkan ini dia bikin lurus terus, ya nggak ada rongga-rongganya ini pasti nanti dia akan terjadi aliran yang stagnan, melambat juga. Tetapi dia pinter, di sini dia bikin ripnya, dan jumlah ripnya ini dia lebih banyak daripada kono dripper, dan juga dia ada kombinasi. Jadi ini ada bagian yang menonjol dan ini ada bagian yang masuk ke dalam ripnya ini. Jadi meskipun dripper ini dia didesain untuk mencapai ekstraksi yang lebih, tetapi nanti dia aliran airnya akan tetap lancar. Nah, ini berbeda juga dengan si Hario Mugen. Hario Mugen ini ya, kalau teman-teman lihat bagian bawahnya ini dia celahnya kecil sekali aja. Celah untuk udaranya tetap harus ada celah udara supaya enggak vakum
100%. Kalau misalkan kita bikin 100%, nanti airnya dia stagnan, nggak bisa jalan. Nah, si Haryamugin ini emang didesain untuk 1 kali pour. Jadi dia bikin supaya aliran airnya itu emang sengaja dibikin lebih lambat. Jadi teman-teman kalau seduh menggunakan Haryamugin ini, kita penting pasang vapor filternya yang benar. Itu nanti waktu ekstraksinya, waktu brewingnya itu bisa tercapai 5-6 menit. Karena ini dia rongga untuk bypass airnya dan juga untuk aliran udaranya itu dia lebih sedikit. Jadi nanti aliran airnya akan lebih lambat. Nah, jadi kalau benar pakai Haryamugin yang benar, itu nanti waktu seduhnya itu bisa 5-6 menit. Nah, kalau teman-teman lihat nih ya, kan di V60 dia pakai seperti ini. Kalau di flat bottom gimana? Sama juga. Nah, ini dia bikinnya di sini supaya kertasnya lebih terangkat sedikit sehingga nanti tidak tercipta kondisi vakum. Jadi alirannya itu dia akan tetap lancar. Kemudian khusus untuk di V60 kita lihat di bagian atas sini ini dia ada tambahan rib yang pendek-pendek. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuka juga, untuk memberi ruang juga di kertasnya itu supaya alirannya lancar. Nah, kenapa di bagian atas ini dia tambahin lagi? Karena kalau misalkan dia nggak tambahin, ini jaraknya dia akan lebih lebar. Jadi nanti aliran airnya itu kalau misalkan nggak ditambahin jaraknya, dia nanti akan melambat, terus habis itu cepet. Ini dia alirannya jadi nggak stabil kalau misalkan dia nggak tambahin ribnya. Nah, tetapi di sini saya mau ajarin cara curang sedikit ya. Misalkan nih teman-teman punya cafe, terus teman-teman punya beans seperti ini. Ini satu beansnya ini isinya cuma 60 gram. Nah, teman-teman mau jualin nih. Kalau misalkan 60 gram, teman-teman sekali seduh itu pakai 15 gram, cuma bisa jadi 4 dosis. Kalau misalkan teman-teman pakai 12 gram, cuma bisa jadi 5 dosis. Terus jadi nanti gimana dong? Kalau misalkan kita pakai 10 gram, ya, nanti dia waktu brewingnya itu dia terlalu singkat. Aliran airnya terlalu cepat. Nah, di sini saya ajarin secara saintifik. Teman-teman silahkan coba, nanti buktikan di rumah, pakai di ukuran 02. Nanti kalau teman-teman pakai ukuran 02 dibanding 01, ya, aliran airnya nanti akan lebih lambat. Percaya gak? Ini saya jelaskan dulu kenapa bisa begitu. Kalau kita lihat V60 01 sama 02, ini dia sama percis. Ya, sama percis, sudutnya sama, tetapi perbedaannya adalah di 02 dia memang lebih lebar. Nah, di bagian rib atasnya ini kalau misalkan kita pasang nih paper 01, ya, bagian yang rib atasnya ini yang tujuannya adalah untuk memperlancar air, dia akan lebih posisinya itu dia lebih tinggi jadinya di bagian kertasnya. Sedangkan kalau misalkan kita pasang di 01, nah bagian permukaan kertas yang sudah kena rib yang tujuannya untuk mempercepat aliran air itu lebih banyak. Jadi kalau misalkan teman-teman mau seduh dosis rendah, misalkan 10 gram, silakan teman-teman nanti coba pakai 02. Justru nanti ini aliran airnya dia akan lebih lambat. Oke, itu tentang rib. Sekarang saya akan masuk ke aspek material. Nah, kalau kita bicara material, kan sering teman-teman nih pegang, oh seramik panas, oh zipper metal panas. Itu yang kita bicarakan adalah sebenarnya konduktivitas. Di mana konduktivitas ini adalah seberapa cepat menghantar panas, ya, media tersebut menghantar panas itu seberapa cepat, itu kita bicara konduktivitas. Kemudian kalau misalkan kita bicara material secara kimia, kita juga secara fisika, Jadi ini konduktivitas dan kedua ini itu secara aspek secara fisika.
kita itu bahas secara dari segi heat capacity-nya. Jadi heat capacity itu sebenarnya jumlah panas yang diperlukan untuk meningkatkan temperatur 1 derajat. Nah, kemudian juga dipengaruhi oleh tingkat molekulernya. Semakin besar molekulnya, maka dia nanti akan menyimpan panas lebih tinggi, lebih banyak. Dan dipengaruhi juga dengan berat bendanya. Nah, dengan berat bendanya dia semakin berat, tentu nanti molekulnya dia juga akan semakin banyak, dan nanti heat capacity-nya itu dia akan meningkat. Nah, meskipun definisinya kurang lebih jumlah panas yang diperlukan untuk meningkatkan temperatur 1 derajat, kita juga bisa berbicara heat capacity itu memang sesuai namanya, ini adalah kapasitas untuk menyimpan panas itu tersendiri. Jadi, waktu kita nanti tuang air, ya, tuang air, itu nanti panas itu dia nanti akan berpindah. Kalau misalkan dia konduktivitasnya tinggi, perpindahannya dia itu akan semakin cepat. Kalau misalkan nanti dia heat capacity-nya dia semakin tinggi, maka panas yang diserap, yang ditampung oleh drippernya ini, dia juga akan semakin banyak. Nanti kalau misalkan panas itu dia terjadi proses penyerapan, itu sampai terjadi keseimbangan temperatur antara dripper dan juga di slurry. Slurry itu jadi maksudnya coffee bed yang dipertemukan dengan air itu, jadi yang di proses penyeduhan kita. Nah, setelah itu nanti di bagian sini, karena dia ketemu udara, itu nanti dia akan terjadi heat transfer ke udara yang sifatnya itu dia lebih lambat. Nah, aliran heat transfer dari udara yang lebih lambat inilah yang dimanfaatkan untuk vakum, seperti misalkan di termos, atau ada beberapa dripper juga yang dibikin vakum, itu tujuannya adalah untuk mempertahankan suhunya, gitu. Karena adanya hukum konduktivitas dan heat capacity ini. Jadi semakin besar benda itu punya heat capacity, dia nanti benefit, kalau diimplikasi di dripper ya, benefit untuk dilakukan preheatnya itu dia akan lebih optimal. Tetapi ini kita dengan catatan untuk material yang sama. Jadi misalkan seperti seramik. Seramik ini dia konduktivitasnya tinggi dan heat capacity-nya itu juga tinggi. Gelas juga sama, ya. Dia itu konduktivitasnya tinggi dan heat capacity-nya itu juga tinggi. Jadi karena dia konduktivitasnya tinggi, jadi kalau kita pegang, ya, panas. Sedangkan kalau plastik, dia itu sifatnya insulator. Dia konduktivitasnya rendah. Nah, kenapa saya bilang preheat itu harus dengan kita bandingkan dengan material yang sama. Jadi misalkan seramik, ya udah seramik itu memang kalau kita preheat, dia selisih menahan suhunya itu nanti jauh. Kalau misalkan seramik dilakukan preheat dan seramik dilakukan tanpa preheat. Nah, ini kita bicara kenapa bisa demikian. Karena begini, jadi seramik kita bicara porselen ya. Ini seramik yang ini porselen, ini juga porselen. Karena nanti ada jenis seramik yang lain. Ini saya kategorikan sebagai yang clay, ya, bukan porselen. Ya meskipun porselen itu termasuk clay juga, tapi kita bicara kalau yang mengkilap-mengkilap seperti ini kita bicara ini porselen. Nanti saya akan bahas di belakang. Nah, seramik dan gelas itu dia berat, ya. Jadi dia heat capacity-nya itu tinggi dan dia sifatnya itu konduktif. Jadi dia akan menyerap panas di seluruh temperaturnya ini akan banyak. Karena dia konduktivitas, dia tariknya kenceng, terus dia berat lagi. Jadi dia butuh untuk mencapai penyamaan suhunya itu dia butuh nyerapnya banyak. Jadi nanti
Seluruh temperaturnya itu, kalau kita bisa misalkan menggunakan seramik dan gelas, itu dia nanti terjadi penurunan suhu yang cukup banyak. Kedua, metal. Nah, sini saya nggak ada dripper V60 yang metal. Metal itu dia penyerapan suhunya dia lebih sedikit dibanding seramik. Meskipun dia sifatnya dia konduktif banget, ya dia menyerap panasnya kencang banget, tetapi dia kapasitasnya kecil. Jadi kalau misalkan kita menggunakan seramik dibanding metal, penurunan suhu temperatur di seduhan kita itu nanti penurunannya akan lebih drastis di seramik. Sedangkan kalau plastik itu dia ringan dan juga dia sifat konduktivitasnya itu sangat rendah. Jadi dia sifatnya itu insulating, ya, dia redam panasnya. Akibatnya apa? Jadi kalau misalkan kita menggunakan plastik, temperaturnya itu dia nanti akan lebih, penurunannya itu dia akan lebih sedikit kalau misalkan kita menggunakan plastik. Nah, disinilah sudah diukur juga ya oleh Jonathan Gagne. Ternyata memang karena si plastik ini dia heat kapasitasnya itu rendah dan juga dia konduktivitasnya itu rendah. Dia kalau kita sama-sama nih plastik kita menggunakan preheat sama non preheat, itu nanti dia akan hampir-hampir sama saja seluruh temperaturnya. Sedangkan kalau misalkan seramik dan kaca kita lakukan preheat dan kita bandingkan yang non preheat, itu nanti perbedaannya akan lebih banyak karena dia ini heat capacity-nya tinggi. Lalu diukur lagi ternyata meskipun si plastik ini dia kita lakukan tanpa preheat, itu dia tetap menjaga temperatur jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gelas dan seramik gitu. Nah, jadi di sini kita bukan bicara mana lebih baik, mana lebih buruk. Saya cuma bicara mana yang lebih bisa menahan temperatur, mana yang bisa lebih memberikan energi ekstraksi kita dari segi temperatur, dari segi materialnya. Jadi kita bisa simpulkan ya, temperatur kettle kita dan juga temperatur dripper kita itu sebenarnya bukan brewing temperatur. Jadi saya pernah lihat ya, ada orang itu dia mengukur ini di seramiknya dijepit lah ya, diukur temperaturnya, kemudian plastik dijepit, kemudian juga ada yang metal waktu itu pakai yang tembaga dijepit lah. Oh, ternyata si seramik ini lebih menahan suhu. Iya benar, dia lebih menahan suhu, tapi dia menahan suhu di drippernya. Dia bukan menahan suhu seduhan kita gitu. Ya. Nah, kalau Aeropress gimana? Aeropress ini dia sifatnya itu dia menggunakan plastik dan dia agak lebih lebih vakum ya, karena kita tutup gitu ya. Jadi ini Aeropress ini dia menahan suhunya itu dia jauh lebih baik. Jadi kalau teman-teman misalkan brewing nih menggunakan pour over seperti ini dan dengan menggunakan Aeropress, kalau memang mau mencapai rasa yang kurang lebih ekstraksinya sama, itu jangan menggunakan suhu yang sama. Karena nanti suhu temperatur brewing slurry di Aeropress itu pasti nanti akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman menggunakan dripper seperti ini. Gitu. Nah, sekarang kita masuk. Tadi saya bicara tentang, maksudnya itu tentang kualitas penahanan suhunya aja. Tetapi sering nggak sih teman-teman dengar, kok seramik itu dia flavornya dia lebih kerasa ya, fruitynya dia lebih keluar ya. Nah, inilah kita ada hubungannya juga dengan penelitian yang kemarin.
Jadi meskipun seramik ini secara tingkat ekstraksi, secara tingkat temperatur dia itu lebih nggak menjaga, tetapi bisa jadi dia lebih aromatik dan bisa jadi rasanya itu lebih baik. Kenapa? Karena ternyata ada penelitian, ya, ada segmen-segmen tertentu itu kalau semakin tinggi tingkat ekstraksinya, itu nanti dia ada aroma tertentu, VOC tertentu yang justru kadarnya itu dia akan menurun. Nah, inilah juga salah satu teknik kalau teman-teman pernah lihat itu menggunakan bola stainless yang didinginkan. Itu tujuannya apa? Itu tujuannya jadi kan bola stainlessnya taruh di bawah ya. Taruh di bawah. Itu tujuannya jadi karena dia dingin, kan sering dibilang itu memperangkap aromanya. Sebenarnya konsepnya bukan seperti itu. Jadi dia karena dingin, nah teman-teman kalau pikir ekstraksi kita sudah selesai saat kita selesai seduh, itu salah. Ekstraksi kita itu sebenarnya ekstraksi kopi itu secara tingkat molekuler masih berlangsung. Makanya itu kalau kopi yang bagus, ya dia ada layeringnya jelas. Karena dia VOC-nya banyak dan kandungan-kandungan lainnya itu dia lebih kaya gitu. Nah, tujuan si bola stainless yang didinginkan itu adalah dia menghentikan dari ekstraksinya itu tepat setelah selesai kita seduh. Nah, ini juga terjadi di seramik. Jadi belum tentu seramik ini meskipun dia tidak bisa menjaga suhu, belum tentu secara rasa kopi dia lebih enak. Tetapi belum tentu juga si plastik lebih nggak enak. Itu lagi-lagi tergantung kopinya. Makanya ini saya punya banyak. Ya, tujuannya apa? Tujuannya ya saya bisa memainkan wadah dari ekstraksinya kita ini. Dengan tentunya kalau kita beli dripper, ya jangan asal beli juga. Ya kalau mau koleksi boleh-boleh saja. Tetapi ini saya beli supaya ada variasinya. Seperti misalkan ini ya. Karena saya paham, saya bisa lihat tanpa coba-coba dulu. Sebelum beli saya sudah bisa lihat, oh ini tujuannya untuk meningkatkan ekstraksi karena dia di atasnya tidak ada rip. Oh ini tujuannya untuk menurunkan ekstraksi dan lebih mudah variabel agitasinya karena dia bentuknya seperti ini, lurus seperti ini. Jadi banyak macam-macam fungsinya. Dan Kalita ini ya saya beli karena memang saya secara pribadi nggak gitu suka sama flat bottom. Ini pribadi ya, nggak gitu suka sama flat bottom. Tetapi ya adalah satu buat main-main. Jadi teman-teman itu harus paham sebelum beli drippernya. Kemudian kita akan bicara material plastik. Nah, bicara material plastik ini, tadi kita bicara dari aspek fisikanya secara umum. Kalau misalkan dibandingkan dengan gelas dan juga dibandingkan dengan seramik. Tetapi material plastik sendiri itu berbeda-beda. Ya, perbedaannya terutama di bagian apa? Ada di ketahanan kimianya, yaitu dari ketahanan korosi dan juga bau. Seperti misalkan si Aeropress yang lama. Ini dia menggunakan material PP. Material PP ini dia secara suhu dia kuat. Secara fisik untuk aspek bagian tahan pecahnya dia kuat. Meskipun dia gampang gores. Ya. Tetapi dia ada kekurangan, ini dia menyerap bau. Karena plastik itu meskipun kita lihat dia ini padat, keras, tetapi sebenarnya dia jauh lebih berongga secara molekuler dibandingkan dengan seramik dan juga dibandingkan dengan kaca. Nah, jadi di sini teman-teman juga mesti melihat material plastiknya, seperti misalkan ini V60 yang plastik. Ini yang lama ya. Kalau nggak salah teman-teman nanti bantu koreksi ya. Kalau nggak salah yang baru dia itu pakai PP. Nah, kalau yang lama itu dia pakai material sun. Jadi sun itu dia keunggulannya adalah dia lebih tahan gores, ya, dia bening, cakep,
tetapi dia lebih mudah pecah. Nah, ini sudah bisa kita lihat nih, saya punya udah pernah jatuh, terus di sini juga ada retak. Kemudian Sun ini dia dibanding PP sebenarnya dia ketahanan suhunya itu dia kalah kuat. Jadi kalau teman-teman masih ada yang punya dripper V60 yang lama ini, kalau teman-teman lihat petunjuknya yang lama ya, kita bicara yang lama ya. Mungkin ini sekitar tahun 2020 ya itu. Kalau teman-teman sebenarnya lihat itu dia rekomendasikan suhunya itu di 90 derajat saja. Meskipun material Sun ini dia cukup tahan sampai kadang-kadang 115, 130. Tetapi dia sebenarnya ketahanannya itu dia tetap lebih, secara suhu dia lebih kalah dibandingkan dengan material PP. Tetapi dia kelebihannya dia tidak menyerap bau dibandingkan dengan PP. Tetap menyerap bau karena ini plastik, tetapi dia lebih unggul dibandingkan PP gitu. Nah, inilah sebabnya juga saya nggak gitu suka pakai material plastik. Kemudian kalau kaca ini kita bicara, ini sudah secara umum ini adalah kaca borosilikat ya. Tidak terlalu banyak variabel material. Rata-rata semua sudah menggunakan kaca borosilikat. Tetapi yang perlu kita perhatikan itu nanti beda ketebalan ya. Kemudian juga beda dari ukurannya. Nah, itu nanti akan terjadi perbedaan heat capacity. Nah, inilah kenapa saya selalu cenderung menggunakan suhu ruang saja. Saya nggak mau pakai preheat. Karena nanti kalau misalkan saya ganti-ganti, itu nanti ada variabel preheat yang harus saya perhatikan juga. Nah, ini tambahan aja untuk seramik. Seramik itu ada dua ya. Meskipun si porselen ini juga dia sebenarnya clay juga, tetapi porselen ini secara umum dia dibentuk dari 3 aspek, yaitu ada aspek bodinya itu utama dari bahan material kaolin, di mana kaolin ini sering disebut sebagai China clay. Jadi kalau teman-teman lihat di dunia barat itu sering sebut China itu bisa 2 arti, bisa negara, bisa juga porselen. Jadi porselen itu sering disebut China karena emang ini sejarahnya itu dari masa kedinastian Tiongkok. Di sana itu mereka udah jago buat porselen dan seramik ya. Nah, kemudian selain body itu juga dia ada flux dan berfungsi sebagai pengencer, pencair, dan juga berfungsi sebagai lem. Nah, itu adalah feldspar. Feldspar ini adalah gabungan mineral. Inilah nanti yang ketika dipanaskan dia membantu untuk menempelkan, menyatukan clay dari komponen si porselen ini, ya. Kemudian juga ada yang disebut sebagai tulangnya. Nah, itu jadi porselen itu mengandung silika juga, di mana silika ini kita temukan di kaca. Jadi si porselen ini meskipun dia terbuat dari clay, dia memiliki kerapatan yang hampir sama kayak kaca karena dia ada 3 komponen ini. Nah, sebagai tambahan aja, teman-teman pernah nggak dengar istilah bone China? Nah, itu mereka ada teknik lagi di Tiongkok sana, itu material porselennya itu ditambahkan serbuk dari tulang hewan. Biasanya itu mereka pakai serbuk dari tulang sapi. Nah, itu nanti tujuannya apa? Tujuannya itu dia memperingan massa porselennya, kemudian dibikin bisa lebih tipis juga, tetapi memiliki kekuatan yang sama gitu. Nah, jadi nanti suatu saat mungkin nanti akan ada produser yang bikin dripper dari bone China. Nah, itu nanti dia tentu kita bahas heat capacity dan lain sebagainya, itu nanti dia akan lain-lain. Nah, kemudian juga kita akan berbicara dari clay. Ini V60 dari Hourly, ini clay. Kemudian juga ini Kalita yang sandstone, ini juga ada campuran clay-nya. Kemudian juga yang Timor seramik ini sebenarnya juga adalah seramik yang clay.
Nah, kalau kita bicara clay, itu lagi-lagi nanti dia sifatnya itu akan berbeda-beda. Seperti misalkan di V60 yang hourly ini, dia sebut material itu sebagai purion. Nah, itu purion itu dia ada campuran aneka batu-batu yang sudah tua dan lain sebagainya. Kemudian juga ini si kalita ini dia ada material lainnya. Nah, sifatnya si clay ini dia akan berbeda-beda. Ya, jadi dia akan berpengaruh dari porinya dan juga dari kandungan mineralnya. Nah, dengan adanya pori-pori ini, ya, seperti misalkan di V60 yang hourly ini, nah meskipun ini dia sudah lakukan glazing ya, jadi dia dibikin lebih mengkilap, tetapi sebenarnya di sini kalau kita pegang ini tetap ada pori-porinya, meskipun lebih sedikit dibandingkan dengan sandstone ini yang full. Nah, nanti material clay-nya ini dia sifat pori-porinya akan lain-lain. Itu nanti juga kalau di teh, ya, di teh Chinese tea, itu nanti ada purple clay, ya, ada ceni, ada tuani. Nah, itu sebenarnya nanti dia akan mempengaruhi ekstraksi tehnya juga. Untuk kopi, kita baru mulai nih. Ya, teh itu sudah lama sekali, situ sudah mereka kuasai. Nah, untuk kopi ini kita baru mulai. Jadi nanti suatu hari ya akan ada permainan material seramik gitu. Dan juga kandungan clay-nya ini dia ada mineral. Kadang-kadang mineralnya itu bisa ada yang beracun karena mengandung logam berat dari batu-batuan. Nah, disinilah kenapa makanya pembuatan seramik itu, kalau porselen sih sudah banyak yang menguasainya, tetapi terutama pembuatan yang dari clay, dari tanah liat itu, ya, tanah liatnya itu dia ada macam-macam, ya, itu membutuhkan skill dan pengetahuan yang tepat. Jadi kita harus ambil dari merek yang terpercaya, dari si pembuat pengrajin yang terpercaya. Karena kalau misalkan dia sembarangan bikin, misalkan nanti proses pembakarannya itu dia tidak tepat, itu nanti bisa jadi saat kita seduh mineral-mineral yang ada di clay-nya itu, apalagi mengandung logam berat, itu dia nanti akan beracun gitu bagi kita. Nah, jadi dari segi dripper aja ini kita sudah lihat ya, dari kemarin kita banyak bahas, itu ternyata banyak hal-hal yang baru yang masih harus kita jelajahi. Tetapi kalau misalkan teman-teman mengerti prinsipnya, kalau misalkan ada yang baru, misalkan seperti ini, Mavo High Track, ada yang baru, nah teman-teman udah bisa bayangin, oh desain dripper ini tujuannya adalah untuk apa gitu. Nah, jadi akhir kata, ingat dalam sains kopi, setelah Anda memilih dripper, maka dripper ini akan menjadi suatu variabel yang tetap. Ya, bentuknya dia udah, kalau misalkan Anda pilih seperti ini, dia akan menjadi variabel yang tetap. Tetapi kalau misalkan teman-teman punya pemahamannya, nah ini dia bisa berubah menjadi variabel bebas. Misalkan teman-teman paham, oh bentuk ribnya seperti ini, teman-teman bisa mengubah agitasinya, ya, teman-teman bisa mengubah dosisnya, gitu. Jadi teman-teman jangan terjebak membeli dripper mahal tanpa memahami termodinamika di balik drippernya itu, tanpa memahami pemahaman material di balik drippernya itu. Gitu. Jadi di episode kali ini, setelah menonton episode kali ini, sekali lagi saya menantang teman-teman semua untuk eksperimen, ya, eksperimen dengan menerapkan apa yang sudah kita pelajari dari episode 1 sampai 5. Jangan cuma ikut-ikutan orang tanpa kita punya pemahamannya. Saya Dok Hazelnut, stay nerdy, brew better. Bye-bye.